Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun kita masih dalam era pandemi corona, tetapi kita harus tetap semangat belajar. Belajar dari rumah, tapi tetap semangat. Untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam materi kelas 9. Pada materi kelas 9 bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Apa itu? Biasanya di benak kalian terlintas banyak pertanyaan, bagaimana kita terlahir di bumi ini? Bagaimana dan berapa lama proses ibu mengandung kita di dalam kandungan? Nah, semua pertanyaan itu bisa dijawab karena manusia mempunyai sistem reproduksi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui, memahami sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama dibahas pada sistem reproduksi manusia adalah reproduksi pada laki-laki. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki apa saja? Ada penis, ada skrotum, ada testis, ada epididymis, dan ada yang lain. Silahkan perhatikan gambar. Fungsi organ reproduksi laki-laki. Yang bagian luar, yang tampak oleh mata kita atau indera kita adalah penis dan skrotum. Nah, penis fungsinya untuk menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang menghasilkan kelamin sekunder pada laki-laki. Contohnya seperti tumbuhnya jakun, terus tumbuhnya kumis. Untuk fungsi skrotum, testis, vas deferens, tubulus seminiferus, dan yang lainnya silahkan pelajari sendiri di buku paket atau di sumber-sumber yang lain. Yang kedua, reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita bisa dilihat di gambar, ada vagina, ada uterus, ada tuba falopi, ada ovarium. Nama lain dari uterus adalah rahim. Nah, ini kita biasa mengenalnya rahim. Rahim nama lainnya uterus. Silahkan perhatikan di gambar. Fungsi organ reproduksi wanita. Ovarium fungsinya untuk apa? Fungsi ovarium untuk memproduksi sel telur dan hormon progesteron dan estrogen. Untuk tuba falopi, uterus, vagina, fungsinya silahkan anak-anak kalian pelajari sendiri. Cari informasi di buku paket atau di buku-buku yang lain atau informasi net yang lain. Yang ketiga sekarang, membentukkan gamet atau gametogenesis. Ada dua, ada oogenesis, ada spermatogenesis. Apa itu keduanya? Oogenesis adalah proses pembentukan ovum, berarti pada wanita. Tahapannya ada mitosis, meiosis 1, meiosis 2. Dari oogonium menjadi ovum. Silahkan perhatikan gambar. Untuk spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Tahapannya sama seperti oogenesis. Ada mitosis, meiosis 1, dan meiosis 2. Prosesnya, pembentukannya dari mulai spermatogenium sampai spermatozoa. Silahkan perhatikan gambar. Nah, sekarang fertilisasi atau pembuahan. Apa itu fertilisasi dan pembuahan? Mari kita lihat video berikut ini. Fertilisasi dan perkembangan embrio. Pada penjelasan sebelumnya, kamu telah mendengar kata fertilisasi. Peleburan antara sel telur dengan sperma dikenal sebagai proses fertilisasi atau pembuahan. Bagaimana proses fertilisasi dapat terjadi pada tubuh manusia? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut. Ovum memerlukan waktu 4-5 hari untuk mencapai rahim, tetapi hanya dapat dibuahi paling baik pada 6-12 jam pertama. Jika sel telur pada ovarium telah masak, akan dilepaskan dari ovarium. Pelepasan telur dari ovarium disebut ovulasi. Setelah ovulasi, sel telur ditangkap oleh infundibulum dan segera menuju ke tuba falopi. Di saluran inilah terjadi pembuahan.
Jumlah sperma yang ditampung sekitar 200-300 juta. Namun, biasanya hanya satu sperma yang mampu membuahi sel telur. Fertilisasi antara sel telur dan sperma menghasilkan zigot. Pada hari keempat, zigot sudah menjadi segumpal sel atau morula. Pada hari ketujuh, gumpalan sel tersebut sudah tersusun menjadi selapis sel yang mengelilingi suatu ruangan yang berisi sekelompok sel di dalamnya atau blastula. Lapisan sel bagian luar akan berkembang menjadi ari-ari atau plasenta dan selaput janin. Sedangkan kelompok kecil bagian dalam akan tumbuh menjadi janin. Zigot akan terus bergerak dari saluran telur ke uterus. Sejalan dengan waktu, zigot mengalami pembelahan sel. Setelah sampai di rahim, gumpalan sel tersebut akan melekat pada selaput lendir rahim dan mulai membenamkan dirinya di dalam selaput lendir atau nidasi. Zigot yang telah berada di rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Di dalam rahim, embrio mendapat makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Masa embrio atau masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Bila bayi sudah siap dilahirkan, otot-otot pada rahim berkontraksi secara teratur dan mendorong bayi keluar dari rahim melalui vagina. Embrio di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus yaitu amnion, korion, kantong kuning telur atau sakus vitellinus, dan allantois. 1. Amnion merupakan membran yang langsung melingkupi embrio dalam satu ruang yang berisi cairan amnion atau ketuban. Cairan ini berfungsi untuk menjaga embrio agar dapat bergerak bebas, melindungi embrio dari perubahan suhu yang drastis serta guncangan dari luar. 2. Korion merupakan membran terluar yang melingkupi embrio. Korion membentuk fili korion atau jonjot di dalam endometrium yang berisi pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah ibunya melalui plasenta. Jadi, plasenta merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya, di mana plasenta mampu mengalirkan oksigen dan zat-zat makanan dari ibu ke embrio serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. 3. Kantong kuning telur atau sakus vitellinus yang terletak di antara amnion dan plasenta merupakan membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel dan pembuluh-pembuluh darah pertama embrio. 4. Allantois merupakan membran yang terletak di dalam tali pusat. Allantois berfungsi sebagai alat respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Di dalam allantois terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat-zat makanan dan oksigen dari ibu dan mengeluarkan sisa metabolisme. Setelah kita mempelajari tadi video, melihat dan menyimak video yang tadi tentang fertilisasi sampai ke perkembangan embrio di dalam tubuh induk atau tubuh ibu, maka selesai sudah pertemuan hari ini. Tetapi untuk mengevaluasi dari materi hari ini, maka silakan kalian kerjakan latihan 1 dengan membuka link di bawah ini. Silakan dilihat alamat linknya, ditulis dan dicatat. Setelah itu silahkan nanti dikerjakan. Setelah semua selesai pada sesi ini, semoga masih ada kesempatan lagi kita bisa bertemu di materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.